Ya, berjumpa lagi dengan Chit Chat SBS. Kali ini dengan saya, Ayu Kirana. Nah, udah lihat kan ada bunga-bunga cantik banget di sini nih, guys. Jadi kita panggil langsung aja Mas Amir. Yeay. Selamat sore. Sore, Mas. Sore apa pagi ya? Sore dong. Oh, sore ya, udah Sore, sore tapi ya. semangatnya tetap pagi gitu. Mantap. Gimana Mbak Kirana? Gimana kabarnya Mas Amir? Alhamdulillah baik-baik saja. Sekarang di ini ya Mas, di TA sebagai Saya di Telkom Akses sebagai manajer assurance dan maintenance. oh, assurance dan Maintenance ya, Oh, iya. Surabaya Selatan. Mantap. Jadi kalau Saya- ada komplain 147 itu teknisi iya. saya yang ngerjakan. Saya customer care nih Mas. Cocok kalau gitu kan Cocok ya. kan ya. Biasanya Kemarin juga itu ya. ketemu soalnya waktu rapat nih. Oh iya. Nah Mas, ini kan udah terkenal nih Mas Amir sebagai pakar tanaman. Bukan pakar lah. Apa dong Mas? Penghobi, Oh, hobi aja. hobi. Jadi kalau pakar masih ada yang lain-lain. Ceritain dong Mas, gimana awalnya bisa berkecimpung di hobi ini yang awalnya mungkin iseng jadi duit gitu. Gimana dong Mas, mau tahu? Ya sebetulnya sama sih. Berawalnya dari iseng. Iseng. Sebetulnya saya dulu itu malah apa ya? Bukan pecinta tanaman. Karena pernah punya Pecinta tanaman. wanita bukan Mas? Wah itu kalau itu pasti. Aduh. Itu pasti. Nah, sebelumnya itu malah hobinya itu cupang. Iya, jadi Ini di akuarium itu. Iya, yang kecil-kecil di iya, akuarium iya. itu. Tapi bukan karena popularitasnya sekarang agak reda, terus nggak suka cupang enggak. Tapi waktu itu saya masih di Sidoarjo. Oh, Ya, jadi masih dekat rumah nih, enak kalau mau ngasih makan itu kan enak. Iya, Terus iya, sudah bener. pindah di Surabaya Surabaya Selatan. Keracunan teman-teman yang suka tanaman akhirnya jadilah seperti sekarang ini. Waduh, keracunan dari teman-teman mana? Iya, ya dari teman-teman Telkom Akses juga ada yang pecinta tanaman. Jadi mulai beli satu akhirnya rumah jadi hutan. Jadi rimbun ya Mas? Jadi rimbun semuanya. Punya kebun nggak Mas tuh? Ada di belakang rumah. Oh, Jadi perumahan itu kan aku kan ambil perumahan yang tipenya ya masih tipe-tipe standar ya. Belakang itu kan masih ada kelebihan. Nah, itu yang saya jadikan kebun di rumah. jadiin kebun. Ya, lebih tepatnya kebun tanaman hias. Kebun tanaman hias ala Mas Amir Iya. ya Mas. Itu yang rawat Mas Amir sendiri atau sama istri atau? Saya sendiri. Kalau istri malah nggak suka tanaman. Ah, istri. Nah, Ya, gimana tuh kalau Mas cara ngadepin kalau istri? istri itu sukanya tanaman yang ada manfaatnya, kayak apa namanya, cabai atau herbal, buah bisa buat ini ya, atau makanan. sayuran yang bisa buat makanan. Kalau saya lebih suka karena cowok ya, lebih logis yang ada nilai ekonomisnya. Oh, betul. Kayak investasi kan Kayak Mas. iya, ya ini Saham. beberapa koleksi yang ada. Saham halal ini guys, iya gak Mas? Nah Mas, kan tadi sempat disinggung nih istri nggak suka sama tanaman. Nah itu kadang kayak merasa gimana gitu nggak sih Mas? Enggak Karena sih. nggak sejalan gitu. Support aja, Support bukan aja. nggak suka kan bukan berarti nggak ini, nggak support. Ya, Yang penting hobinya masih positif lah ya. merasa di nomor 2 kan Yang kali penting ya Mas istri. nggak lah. Ini istri pertama gitu. Kadang-kadang juga seperti itu. Jadi malam-malam itu saya masih ngerawat tanaman, diomeli biasanya. Diamalin gimana tuh Mas? Diomeli ya, nggak ada yang ngurus anak kan ya. Oh. Jadinya ramenya cuma perkara gitu-gitu aja sih. Ya. Terus sampai sekarang kan tadi dibilang udah punya kebun ala-ala. Ya. Berarti koleksinya tuh udah banyak banget. Ada berapa koleksi sih Mas? Kalau koleksi ada, tapi nggak terlalu banyak sih. Ya berapa ya? Ya kurang Sejuta? lebih masih di angka ratusan lah. Astagfirullah. Kalau- Subhanallah. Ya soalnya yang di belakang itu kan kebunnya, yang di teras rumah Masih rata-rata ada. saya pot-potin kayak gini. Oh gitu. Jadi masih ada kebun, masih ada terasnya juga. Iya. Aku kirain jadi satu di kebun loh Mas. Enggak cukup. Sampai ratusan Nggak banget ya. cukup, iya. Itu ratusan pot atau ratusan jenis tuh Mas?
kalau jenisnya masih belum terlalu banyak. Oh, jenisnya Iya. masih satu jenis. Jadi Cuma- satu pohon dijadikan 10 pot. Akhirnya kan 10 pohon jadi 100 pot kan ya. Ya itu yang akhirnya bisa dijual lagi untuk kalau biasanya sih hasilnya tanaman dibelikan tanaman lagi. investnya balik lagi ke situ, Iya. muter terus. Akhirnya jenisnya jadi banyak. Iya, bener juga. Nah Mas, kan banyak nih tadi koleksinya. Katanya udah sering ikut pameran gitu ya Mas? Ya, Pameran apa aja tuh Mas? pamerannya sih lebih ke bukan pameran tanaman murni gitu ya, tapi lebih ke jualannya di mall. Biasanya ada event organizer yang menyelenggarakan pameran khusus tanaman. Kalau di Iya. Surabaya sama Sidoarjo ini rata-rata biasanya di Cito, Di Cito. City of Tomorrow, Oh. kemudian yang paling sering itu di Lipo Mall, Sidoarjo sama Sun City. Lah menjelang puasaan nanti itu ada di Sun City tanggal 11 sampai 19 Maret besok kita ada pameran di Grand City Surabaya. Di Grand City Surabaya. Ya. Udah take tenan juga ya? Sudah. Mantap. Emang itu di situ juga jual-jual gitu ya, jual-jual tanaman juga emang? Ya memang eventnya event Pameran khusus juga. pameran tanaman. Jadi kita yang ya ada beberapa yang di show cuma dikasih lihat aja, ada yang memang betul-betul dijual. Kan Mas Amir udah tahu nih kayak cuaca Surabaya tuh se ekstrim ini gitu. Kok nekat gitu bercocok tanam dengan tanaman ini gitu? Gimana Mas? Tanaman yang jenis apa dulu ini? Yang cocok sama Surabaya, kan Surabaya kayak panas banget gitu. Nah, Ada atau beberapa jenis tanaman sih Hmm. yang cocok buat panas itu, kayak contohnya Sansevieria. Ah, Dulu masih wali kotanya Bu Risma ya, itu sepanjang jalan di Surabaya itu kan ada tong kemudian dikasih Sansevieria itu. oh tahu Nah, saya tahu. itu yang paling kuat di cuacanya Surabaya kayak gitu. Kalau tanaman-tanaman yang saya bawa ini rata-rata mereka tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Oh. Kalau enggak gitu mereka jadi gosong. Nah terus waktu di rumah ini di Ini rata-rata di teras sama kita kasih paranet. Oh, Paranet dikasih tuh warna paranet hitam itu itu. ya Ya. Mas. Aku pernah tuh orang tua kayak gitu. Nah, Mas kan ini kayak banyak banget gitu ya. Kemarin itu sempat viral kayak gelombang cinta, terus ada janda bolong. Nah, itu tuh Mas Amir sempat ini gak sih ngikutin tren itu gitu. Wah, itu ngetrennya sebelum saya mencintai tanaman. Oh, itu ngetren. Ngetrennya. Mulai kapan, Mas? Saya dari awal 2001 sih. 2021 baru setahun ya, Mas? Iya, 2021. Jadi yang lagi ngetren sekarang yang kayak jenis ini. Tuh, mantap. Ini namanya Monstera variegata. Oh. Kemarin yang tingginya kurang lebih 1,5 meter ya. Iya. Ini ada kejual 225 juta. 225 juta guys, bisa Ya, beli rumah. tapi ini versi kecilnya. Versi mini. Tahu tumbuhan monstera yang hijau? Yang full hijau gini. Yang full hijau. Tahu. Yang robek-robek kayak gini itu loh Heeh, daunnya heeh. lah. Itu di pasaran kalau hijau sekarang paling kisaran ratusan ribu. 100.000 sampai 500.000. Tapi kalau Potnya? per potnya. Tapi kalau sudah yang variegata seperti ini jualnya hitungnya per daun. Kalau kayak gini per daun. Per daun. Ini satu daunnya berapa? Satu daunnya pasaran sekarang ya rata-rata 1 sampai 2 juta. Tergantung besarnya, tergantung coraknya. Guys, oh my god. Ini harganya berarti satu pot gini berapa tuh, Mas? Kalau ini saya lepas harga 4 juta. 4 juta. 4 juta rupiah. Buset, ini gaji saya sebulan, guys. Ya enggak lah. Ini gaji Tapi saya kan sebulan. belinya boleh seperti ini. Kadang-kadang kita belinya tuh per daun aja. Oh, belinya Nanti per daun. Dirawat. diperbanyak sendiri, dirawat sendiri. Lah itu kan nanti semakin nambah daun, nilai ekonomisnya juga semakin tinggi kan. Jadi seperti itu. Nah, Mas, di sini kan udah banyak nih jenis tanaman yang dibawa sama Mas Amir. Dan ini sempat viral semua juga ya, Mas? Enggak juga sih. Ya. Ini kebetulan yang ada di rumah, yang di depan aja yang sempat dibawa saya bawa gitu aja tadi. Bisa disebutin nggak sih, Mas, satu persatu gitu? Ini apa aja yang dibawa? Soalnya aku nggak tahu nih.
benar-benar Ya. sebagai teknologi pertanian. Nah ini yang paling umum ya, yang Ah. paling umum, yang paling ada siri-sirian. Biasanya Sirih. orang di sini bilang gitu. Jadi yang Iya. di depan rumah biasa yang menjuntai pakai pot tumpah kayak gini siri-sirian. Ini namanya siri lemon. Sirih lemon. Siri lemon. Tapi kayak beda sama yang biasa ya Mas? Ya itu siri gading biasanya. Oh, siri yang warna gading. hijau terus ada apa namanya coraknya kuning gitu kan ya, itu namanya siri gading. Kayak agak besar gitu. Ya ini siri lemon, warnanya kayak lemon. Ini harganya murah. Murah. Ini kurang lebih 5.000 sampai 10.000 sudah dapat. 5.000 per pot atau per... Ya tergantung banyaknya tumbuhannya ya. Biasanya kalau rimbun itu biasanya dari 25 sampai 50. Nah kalau yang seginian biasanya cuma berapa pot ini, ya kurang lebih 5.000 aja harganya sampai 7.000. Lah ini yang masih muda siri lemonnya. Tapi kalau sudah dibiarkan merambat, kalau di keatasin terus dia bisa gede. Lah gedenya jadi kayak gini. Wah, Ini siri gede lemon. banget. Sama kan ya? Oh Sama iya. kan? Iya sama. Warnanya sama ya Mas? Nah, Cantik kalau banget. sudah gede gini harganya juga sudah beda lagi. Oh beda lagi. Iya. Biasanya kalau gede berapa tuh Mas? Kayak kurang lebih antara 250 sampai 500.000. Wow. Tergantung that's ininya, amazing. tergantung gedenya, tergantung kesehatan tanaman, tergantung banyaknya daun. Jadi beberapa tanaman yang saya tahu ya, contohnya aglonema. Aglonema itu juga jenisnya ada kurang lebih 1.000 jenis aglonema. 1.000 jenis. Iya, karena dari pemulia tanaman kita bahasanya seperti itu, pemulia tanaman. Jadi aglonema jenis A dikawinkan dengan jenis B, muncullah nanti aglonema jenis C. Oh jadi apa sih? Silang-silangan Kawin gitu silang. ya. Salah satu pemulia tanaman yang kalau aglonema ya, setahu saya Pak Greg Hambali. Dia Greg yang Hambali. nemuin aglonema Pride of Sumatera sama yang namanya aglonema minion. Nah, aglonema minion itu satu rumpunnya ya masih harganya masih jutaan. Nah, kayak yang saya bawa ini kebetulan saya baru punya juga, baru punya aglonema, ini namanya aglonema legacy. Aglonema legacy. Aglonema legacy ya. Oke, guys. Jadi motifnya beda. Yang merah banget ini yang Aglonema juga ya? Ini aglonema juga. Ini juga pasaran sukanya ibu-ibu. Sukanya ibu. Iya. Karena mengkilap kayaknya Karena Mas. merah banget. Oh, merah banget dan kayak dia lipstick ya. bawa berapapun di mall rata-rata habis. Kayak terakhir saya pameran di Pakuan City Mall yang di dekatnya ITS, itu bawa 10 pot habis. Habis dalam waktu sehari gitu. Enggak ya, dalam waktu pameran. Oh. Pameran ini Pameran. rata-rata 1 minggu lah. Ini Oh. namanya Suksom Jaipong. Subson Jaipong. Kenapa namanya Suksom Jaipong? Lah itu ya juga kurang tahu. Karena cewek gitu. Nah ini merah. saya mau belajar nanti ya. Saya mau Glowing belajar banget, guys. belajar untuk menyilangkan tanaman. Nanti saya kasih mau nama. disilang sama ini? Saya kasih nama istri saya. Oh nanti rencananya. mantap. Atau mau dikasih namanya Mbak? Aduh, jangan dong Mas. Nanti istrinya merasa nomor 3 malah udah diduakan dengan tanaman loh Mas. Nah itu bisa, jadi tergantung sih. Kalau nama tanaman itu tergantung dari pemulianya. Dikasih nama apa. Berarti sampai sekarang masih berkembang ya Mas? Masih berkembang. Jadi Lah yang lagi lagi viral kemarin itu Monstera. Monstera. Genusnya sebetulnya dia aroid, tanaman aroid. Apa itu tanaman aroid? Bahasa gampangnya adalah tanaman yang merambat. Spesiesnya itu mereka di bawah pohon dan dia ini nempel pohon. Oh nempel pohon. Nempel pohon. Jadi di setiap ruasnya itu ada akar anginnya. Lah akar angin itu yang nyerap nutrisi dari pohon tadi sehingga dia daunnya bisa lebih lebar. Oh dia menyerap nutrisi dari pohon. Betul. Nah, saya bawa satu contoh Monstera variegata. Cantik Ini ya. Jadi saya dulu belinya satu daun. Belinya Satu daun. Ini namanya daun pancing. Terus di bonggolnya nanti keluar ruas. Lah daun yang baru ini adalah ruasnya. Daun yang baru tuh, oh berarti Ruasnya. awalnya cuma ini aja. Betul. Oh. Kenapa dia bisa jadi populer? Sebetulnya ini tanaman sakit. Saya bilang tanaman sakit atau tanaman yang kurang klorofil. Makanya dia punya corak itu putih bukan hijau.
Lah, coraknya itu yang bisa Yang mengeluarkan stabil atau tidaknya itu tergantung dari yang Maha Kuasa. Kita nggak bisa menentukan corak varigata. Bisa aja kayak gini terus nanti keluarnya hijau semua gitu ya mas? Bisa jadi putih semua. Oh, Kalau jadinya putih semua malah ngeri. kasihan. Karena Mas. sudah Ke pasti albino. dia nggak punya klorofil, albino, Iya, dan dia albino. pasti gosong, Mati man. mati. Jadi nunggu kalau dia keluar ada campuran hijaunya baru bisa bertahan hidup lebih lama. Contohnya kayak gini, ini kan coraknya marble banget. Iya. Nah kalau kayak gini ini malah lebih mahal. Oh ini lebih mahal. Iya. Kan ada mintnya, ada putih. Ini masih pas masih di pasaran masih mahal-mahalnya dulu. Saya beli 1 daun ini 2,5 juta dulu. Iya, 2,5 juta. Terus kita kembangkan, akhirnya tumbuhlah jadi 1, 2, 3. Mau ke ini ada tunasnya, mau ke 4 daun, ya. Mau ke 4 daun. 2,5 berarti 10 juta dong mas ini. Iya, tapi kan apa namanya? Harga itu naik turun, nggak bisa ditentukan. Semakin banyak orang yang memproduksi, supply-nya semakin banyak, semakin murah lah harga Berarti tanaman tersebut. Mas Amir semakin sedih dong kalau semakin banyak yang suka. Ya nggak juga, karena suka. Padahal ini tuh tanaman sakit ya, maksudnya tadi kan dia nggak normal gitu loh. Iya, tanaman nggak normal. Tanaman normal itu ya kayak ini, Ya, hijau gini aja itu normal. Tapi kalau ada coraknya, Berarti kayak ini itu punya tanaman yang kekurangan. punya kekurangan, tapi malah banyak orang yang suka. Anehnya gitu. Kalau hewan kan gitu ya, ada hewan albino itu malah mereka marah diburu orang kan ya. Iya, Sama benar, juga di benar. tanaman. Oh, nah itu guys, berarti dengan kamu punya kelemahan bukan berarti kamu harus menyerah. Ya, Nah, iya dong. karena pasti akan berguna untuk suatu saat nanti. Iya. Juga kamu akan disukai orang dengan cara mereka melihat kamu. Jadi ya nggak sih mas? Iya dong. Nah, contohnya kayak gini. Heeh. Itu apa lagi tuh mas? Sama? Ini Philodendron White Princess. Kenapa namanya White Princess? Karena ya coraknya cantik aja kayak Kayak aku princess. Lah, jadi ini saya contohnya yang baru saya kembangkan atau saya tani sendiri. Jadi rimbun seperti ini saya potong jadi 1 daun 1 ruas. Ini nanti muncul di ruasnya nanti akan muncul ini yang namanya batang barunya. Oh. Nah, itu batang barunya kita potong, ini nanti bisa produksi batang-batang yang lagi. Jadi ibaratnya kita punya pabriknya kalau di tanaman seperti itu induknya. Ini White Princess. Saya juga bawa contohnya dari Anthurium. Anthurium itu jenisnya gelombang cinta. Oh. Lah, keluarga apa namanya masih keluarga. Kalau ini tadi kan genusnya aroid atau tanaman merambat. Sama seperti White Princess ini tanaman merambat. Itu. Ini juga tanaman merambat. Kalau ini aglonema, bukan merambat ya. Yang Anthurium itu ini ya mas. Atau banyak orang bilang itu kuping gajah. Oh, pernah Ya, dengar, kuping pernah gajah. dengar Kalau kuping di sini kuping gajah. gajah. Anthurium itu dia yang Anthurium gelombang cinta itu juga Anthurium. Tapi jenisnya macam-macam. Kalau yang saya bawa ini namanya Anthurium dorayaki silver blast. Dorayaki kayak sarapan saya guys, dorayaki. Dorayaki silver blast. Kenapa dinamain kayak gitu? Mungkin ya. Dia bentuknya ini mangkok, kayak mangkok gini kan ya. Kayak mangkok terus dia ada glitter-glitternya di tengah namanya silver blast. Iya. Coba dilihat. Glitter. Iya kan? Glitter warna silver guys. Ini kayak glitter nih yang warna silver. Ada harganya 150.000 di potnya mas. Ya, ini masih kecil 2-3 daun 150. Kalau sudah ini udah besar. sebesar ini kurang lebih 300 sampai 400 ribu. 300.000 dapat tiket konser. Ada lagi yang jenis Amydrium. Amydrium banyak ya tanamannya. Banyak Itu banget. namanya Latin semuanya. Nah, Amydrium ini kebetulan ini lokal pride punyanya Kalimantan. Kebetulan dia juga cacat atau varigata. Varigatanya itu varigata min. Sama dong. Min. Beda kalau ini varigata putih. Oh, kalau varigata min itu putih. lebih ke abu-abu ya. Iya. Dan dia daunnya dari kecil sudah pecah bagus banget. Nah, ini local pride atau punyanya Indonesia Local sendiri. brand. Ini Iya, kalau yang kita jual di luar, ada yang kemarin sempat laku sampai $1.000. Seriusan. Tapi kalau di Kalimantan ya kayak di hutan aja gitu.
Nah, jadi Kita butuh pindahkan mantan jadi butuh orang kaya. butuh banyak effort untuk Merawatnya. merawat tanaman ini karena dia di hutan dipindah ke Surabaya seperti ini dia banyak penyesuaian. Iya benar, harus adaptif ya mas, kayak alat gak sih mas? Jadi harus adaptif kayak gitu kawan-kawan. Iya, kan ini udah banyak nih mas Amir. Tadi kan jualnya ada yang lewat pameran. Ya. Terus selain pameran tuh pakai apa sih mas? Biasanya kita ada live sale Live sale. di Instagram dan di Facebook. Di Instagram dan Facebook Ya, guys. jadi ada akunnya berarti ya ada. mas? Itu Jadi, penggemar semua. Ya, pecinta tanaman sih. Kalau IG saya kebetulan namanya tanaman_Mika. Ya nanti bisa dikepoin Di IG-nya. subscribe. Kalau dikepoin. bisa dilihat di sini ya. Di sini. Mas J, Mas Di J. sini. Nah, nanti kalau pengen tahu update tentang event-event tanaman yang ada di Surabaya, cuma sekedar pengen jalan-jalan sambil merefresh mata, di IG saya update pameran-pameran yang mau diselenggarakan. Event-eventnya kayak gini yang di mall. Berarti aktif ya mas ngikutin kayak gitu? Kalau saya bilang aktif ya nggak aktif-aktif banget, tapi ya Mengikuti. kalau misalkan ditawari sama teman-teman yang sekumpulan ikut, biasanya ikut. Biasanya ikut. Karena kalau saya sendiri kan pribadi kerja ya. Iya itu. Jadi kalau ada teman-teman yang mau jaga, saya lebih banyak biasanya titip setan sih namanya, Titip untuk setan. dijagain. Tinggal Tinggal saya ke sana pas waktu loading ya, loading barang masuk sama loading keluar, sama kalau ada waktu kalau pulang kerja kita jengukin di sana ya, kita tengok sudah laku berapa. Cuan. Nah ini bisa jadi alternatif ya bagi teman-teman pandemi ini bingung menyalurkan hobinya, bisa jadi hobi yang baru. Hobi jadi cuan ya mas? Iya. Sangat menguntungkan. Ini bisa dikembangkan semuanya, bisa dipotong, dijadikan berapa pot, kemudian diposting di Instagram. Ada yang suka pasti ada ditanya. Pakai hashtag gitu ya mas biasanya? Bisa pakai, bisa enggak. Langsung aja kasih harganya berapa gitu. Nanti kalau ada yang suka pasti ditanyain dan dibeli. Sebetulnya saya juga bukan penghobi yang edik gitu, enggak. Cuma ya seneng, cara ngerawatnya juga kita lihat di YouTube, ya kan? Kita lihat di YouTube, terus habis itu ngikutin trennya sekarang itu jualan di Instagram. Contohnya seperti apa? Nah kayak inilah contohnya. Bikin story live. Ya udah live aja, Instagram. live Instagram kayak gini. Kita menceritakan tentang tanamannya dan harganya berapa. Atau kita buat lelang biasanya. Buat lelang. Oh bisa ada lelang gitu juga ya mas, lelang tanaman? Bisa lelang tanaman di feed IG, di story IG. Kita lelang tanaman di waktu waktu live Instagram atau di Facebook. Itu bisa, contohnya open bid-nya 100.000. Kalau ada yang mau ngebid kelipatan 100.000. Nanti waktunya 1 menit. Harga tertinggi yaitu yang close harganya berapa. Itu berarti followersnya harus banyak banget tuh mas. Kalau 1 menit kan kayak cepet banget tuh mas. Fast. Ya dari dulu ngawali IG sih dari follower 0 ya. Sekarang masih 2.000. Masih, itu udah banyak. Masih 2.000, jadi belum banyak. Yang lain ada yang puluhan ribu. Gitu ya. Ya, bahkan sekali live sale itu ada yang jualan 100 sampai 200 pot setiap hari atau 2 hari sekali. Kalau saya intensitas live-nya paling seminggu sekali kalau weekend aja. Kalau weekend aja karena kerja ya mas. Ya, dulu sempat malu waktu live sale dilihat Pak Deputi, Pak Indrat. Atau sama Pak Komang waktu itu masih jamnya Pak Komang, diliatin gitu kan ya. Ya sudah kita ngomong aja kan ya. Ya akhirnya Pak Indrat beli kan. Pak Indrat harus beli lagi Pak. Pak Indrat harus beli lagi buat kantor. Terus Mas, kan udah cerita nih tadi tentang pengalamannya. Ya. Suka dukanya tuh apa sih Mas? Nah suka dukanya, kalau sukanya sudah pasti ya kalau kita bisa ngembangin tanaman, cuan. Itu pasti dapat uang gitu aja. Betul. Tapi fokusnya bukan di sana. Tapi gimana cara ngerawatnya. Kalau kita sudah tahu cara ngerawat, misainnya gampang. Dukanya, kalau misalkan beli tiba-tiba nggak bertahan hidup atau mati, itu kayak biasanya doi, ya bertahan ya Mas.
Pernah beli yang harga 1 juta, tiba-tiba tanamannya akarnya busuk Ya karena ampun. terlalu banyak air gitu Pernah kan ya. digalamin mas? Pernah. Aduh, Jadi kayak nembak tapi ditolak. aduh, ayang jadi nggak punya Nggak bisa ayang. jadi itu, tapi akhirnya tersubsidi dari Hmm. keuntungan Yang tanaman-tanaman yang lain. Betul. Pernah juga punya tanaman yang nilai ekonomisnya turun banget. Contoh belinya harga 2 juta, tiba-tiba sekarang harganya 100.000. Ada yang kayak gitu. Cuma kan kalau harga 100.000 tanaman kita udah jadi 10 kan akhirnya tetap balik modal. Oh iya, betul. Karena tanaman setiap hari kan tumbuh kan ya. Iya. Jadi kalau tanaman kan setiap hari bertumbuh. Setiap hari bertumbuh, semakin banyak daunnya, semakin banyak tanamannya, semakin bisa kita split, ya semakin nilai ekonomisnya lebih tinggi. Ya, ekonomisnya lebih tinggi. Tadi kan berarti awalnya iseng jadi cuan ya, Ya. Mas. Nah, apa sih Mas tips yang paling nendang buat kita yang masih belum menemukan hobi itu, yang masih ragu, apa sih Mas tipsnya biar bisa jadi cuan juga hobinya? Ya apa yang sekarang lagi disenangi aja. Ngikutin tren tuh. Bukan nggak harus ngikuti tren. Maksudnya apa? Saya kemarin juga lihat peralatan rumah tangga. Kemudian kalau yang suka hobi sepatu ya. Iya. Kemudian baju-baju bekas kayak hoodie, bekas. kemudian polo shirt. Iya, benar. Apa aja yang lagi disenangi sama Thrift. sekarang itu yang dikembangin, kemudian kita cari komunitas yang memang sesama pecinta. Kalau masalah jualan itu kan sekarang medianya sudah gampang banget. Iya. Gampang banget medianya, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, bisa lewat bisa lewat ya kayak pameran-pameran yang sudah ada komunitasnya masing-masing. Gampang lah, jadi ikutin aja kata hati. Kata Karena hati nggak pernah bohong. Iya, betul. Yang bohong cuma mantan. Aduh. Yang bohong cuma mantan, habis itu Ya kalau nggak bohong nggak mungkin ditinggalin kan, iya sih, nggak mungkin Mas. jadi mantan kan. Iya, benar. Kecuali kalau kita sendiri yang nakal. Aduh, Lah, ayo. enggak Mas, aku baik-baik aja kok. Nah Mas, ini dari kita ada games quiz guess it. Saya mau kasih kuis. Saya mau kasih kuis. Jadi aku yang dikerjain iya dong. dong. Yang nonton ini sebutin 5 tanaman yang tadi ada di depan kita ini namanya ya. Mantap. Nanti berhadiah dari Mbak, mau kasih hadiah apa? Jadi apa nih guys? Link aja Dikasih biasa. link aja. Atau tanaman nih Mas. Saya tanamannya. kasih bonus Tanaman ini, Mas. tanaman yang varigata. Guys, ini harga jutaan guys, varigata. Ya, jadi saya kasih tanaman varigata untuk dikembangkan. Oh, mantap. Coba sebutin tadi 5 tanaman, bisa di komen di bawah ya. 5 tanaman yang sudah saya sebutkan tadi apa aja. Ya, ini tadi namanya. Harusnya disensor aja. Nah, karena Mas Amir udah ngasih kuis, gantian kita nih yang ngasih boleh. kuis. Nah, apa sih kuisnya? Kuisnya namanya Guess It. Nah, Mas, di sini kan ada biji. Mas Amir tahu nggak, selaku pecinta tanaman, itu biji apa? Biji apa ya? Biji apa ya? Biji apa? Aku juga nggak tahu. Biji kacang. Mas Amir berarti nggak ngelola ini ya? Nggak ngerawat ini ya, Mas? Apa ya? Apa itu, Mas? Ya udah deh. Ya, aku lihat di Biar viewer aja Nah. yang menentukan apa itu, ayo. viewernya ya. Oh, biji biji selada. selada. Ini mah sayuran. Harusnya istrinya Mas Amir, Mas, yang komen nanti. Ada apa lagi? Next. Ada berapa jumlah itu buahnya yang di situ, Mas? Coba dihitung, Mas Amir. Kelihatan nggak, Mas? 17. Cepet banget, Mas. Saya belum sempat ngitung loh, Mas. Bener nggak? Salah. Yang benar berapa? Yang benar 22. Karena yang kecil dihitung, Mas. Nggak kelihatan ya, Mas, dari sini. Ini sebetulnya kuis apa kita yang jawab sih? Ini buat saya ya kuisnya ya?
Iya, Oh, kirain buat yang nonton. buat Mas Amir. Ya ya nggak apa-apa ayo. Nggak apa-apa. Lagi ya, apalagi. Karena nggak kelihatan juga. Nah, aduh ini apa Mas? Sayur-sayur apa yang bisa dilupakan? Bayam. Sayuran- Kenapa tuh? Bayaman mantan. Bener banget guys. Oh, ya Bayam. Dapat apa nih guys Mas Amir? Dapat biji selada. Bayam dirimu. Bayam dirimu. Kok kepikiran ya? Kok aja nggak kepikiran loh Mas? Bayam. ya Ada lagi nggak? Sudah fix bapak-bapak Mas Amir. Jokesnya receh banget. Ya Allah. Valid banget. Mas, back to the topic coba ya. Ya. Jadi tadi kan udah pernah cerita kalau jualannya tuh via Instagram, terus live Shopee, live Tokopedia atau apapun itu. Nah itu koneksinya apa sih Mas? Masih nanya. Koneksinya apa sih Mas? Ya Kok sudah bisa pasti lah. cepet? Pasti apa Mas? Aduh apa Mas? Ya Gak kalau dengar. di rumah sih pakai wifi sih. Oh, Pakai pakai wifi. Wifi-nya apa tuh Mas? IndiHome. Oh, no ngadat ya Di Mas? bawah ini loh ya. IndiHome, no ngadat ya Mas? No. Jadi ngadat. bukan karena saya kerja di IndiHome ya, Nah. bukan karena saya kerja di IndiHome, tapi untuk live streaming pakai apa namanya? Pakai fix kabel itu atau layanan kan kita connect wifi ya. Nah, Wifi itu kan stabil ya koneksinya. Itu gambarnya juga lebih jernih. oh, guys. Kalau pakai kuota bukan nggak lebih baik, tapi kuotanya cepat habis. Nah, boros banget. Tapi bisa pakai ini loh Mas, pakai Orbit. Oh bisa pakai Orbit. Ini udah disediain Mas Orbit. Kemarin aku di Mojokerto ya sama Iya. teman-teman pecinta hias yang tanaman hias. Karena memang nggak terjangkau sama wifi tempatnya, kita pakai Orbit loh. Kayaknya Orbit harus mensponsori pamerannya. Iya, Dad. Mas Amir ini. Saya boleh loh di endorse setiap kali nanti Nah. apa namanya live streaming saya taruh Orbit. Nah, sponsor guys, sponsor. Itu kan banyak ya Mas di mall-mall gitu pameran. Ya, banyak ya. pengunjungnya berduit karena tanamannya mahal-mahal guys. Jadi pasti pakai Orbit. Iya. Mantap. Nah, Jangan lupa ya nanti tanggal 11 sampai tanggal 19 ya kita ada pameran di Grand City. Grand City. Jadi jangan lupa Kunjungi namanya standnya tanaman Mika ya, tanaman tanaman Mika. Mika. Ya. Nah, kali ini segmen kita udah selesai. Sudah selesai ya, Iya. sudah. Nggak kerasa udah berapa menit? 1 jam, 2 jam, 3 jam ya Mas? Karena udah aus Iya. dan udah capek mau bahas topik apa lagi. Jadi kita selesaikan. Ada pesan dan kesan nggak Mas? Ya kalau dari saya apa yang kamu sukai, apa yang jadi hobimu yaitu lakukan dan kembangkan selagi itu masih positif dan nggak merugikan orang lain, itu aja sih. Mantap. Ada tambahan nih Mas dari aku. Apa? Kalau kamu punya kekurangan jangan menyerah. Karena ini tanaman-tanaman juga punya kekurangan tapi berharga tinggi gitu. Betul. Mantap. Sekian dari kami, saya sebagai host Kirana dan Mas Amir. manajer dari TA ya Mas. Ya. Sekian dari kami dari Chit Chat SBS ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah kan? Sudah. Mas tadi lupa dikenalkan. Cantik.